Ini lebih gila lagi ya penghasilannya. Bisa kita lihat, saya zoom dulu. 1.200 sampai 19.000 US dollar. Kalau dirupiahkan ini sudah 15 juta sampai ratusan juta lah ya per bulannya. Saya ingin memberitahu pada kalian semua bahwa ini ada peluang loh. Potensinya gede banget, nggak perlu modal, dan pekerjaannya bisa dikerjakan hampir tanpa perlu skill sama sekali. Mengingat cara kerjanya ya nggak rumit sama sekali ya. Semudah copy paste teks saja. Bisa dikerjakan di rumah, nggak perlu kehujanan, nggak perlu kepanasan, nggak dimarah-marahin bos, nggak perlu ngadepin komplain pelanggan. Ya itulah sisi lain enaknya jadi konten kreator teman-teman. Bisa menentukan jam kerjanya sendiri, tanpa terikat waktu dan tempat. Dan nanti di video ini akan saya bongkar semua triknya, yang mana teman-teman tinggal contek, tiru, dan praktekkan saja. Sehingga teman-teman juga bisa mulai menghasilkan. Di video kali ini saya akan berbagi cara mendapatkan uang dari internet dengan cara copy paste teks. Untuk mengerjakan keseluruhan proyek ini, hampir tidak dibutuhkan skill sama sekali ya. Cukup dengan menggunakan HP dan bisa dikerjakan dari rumah, karena pekerjaannya cukup mudah, yaitu semudah copy paste saja. Dan tidak sedikit orang-orang yang sudah melakukan trik ini, dan hasilnya itu gila teman-teman. Bisa menyentuh angka 100 juta per bulan. Dan akan saya tunjukkan ya beberapa contoh dari penghasilan orang-orang yang sudah mempraktekkan trik ini. Nah, ini saat ini saya sedang membuka situs socialblade.com teman-teman. Jadi Socialblade ini adalah situs yang bisa menampilkan penghasilan sebuah channel YouTube. Dan ini adalah salah satu channel YouTube namanya Quotes. Dia menerapkan trik yang akan saya share ini. Dan penghasilannya bisa teman-teman lihat di sini. Jadi penghasilannya channel ini itu 397 dolar sampai 6.300 dolar. Karena channel Quotes ini mentarget penonton berbahasa Inggris, maka rentangan yang digunakan yang ini ya, yang paling atas, yaitu kurang lebih 6 ribuan. Atau kalau dirupiahkan itu 100 juta lebih ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin ya tengah lah, di antara rentangan ini ya tengah-tengahnya. Tapi kalau penonton mayoritasnya adalah orang bule atau bahasa Inggris, bisa maksimal di sini. Ini penghasilan channel YouTube Quotes teman-teman. Mungkin teman-teman bertanya, ya mungkin aja ini kebetulan. Enggak teman-teman, karena ada banyak banget channel YouTube yang menggunakan strategi yang sama persis yang akan saya share ini. Akan saya contohkan satu lagi. Nah, ini contoh satu lagi, nama channelnya adalah Tim Fearless. Ini lebih gila lagi ya penghasilannya. Bisa kita lihat, saya zoom dulu. 1.200 sampai 19.000 US dollar. Kalau dirupiahkan ini sudah 15 juta sampai ratusan juta lah ya per bulannya dari satu channel ini saja. Dan nanti di video ini akan saya bongkar semua triknya, yang mana teman-teman tinggal contek, tiru, dan praktekkan saja. Sehingga teman-teman juga bisa mulai menghasilkan gitu ya. Ya kita nggak usah muluk-muluk ya, jangan 100 juta per bulan deh, bisa dapat 10 juta per bulan saja, itu sudah sangat-sangat istimewa. Mengingat cara kerjanya ya nggak rumit sama sekali ya, semudah copy paste teks saja. Dan satu hal yang perlu teman-teman ketahui, untuk mencapai angka ini tentunya perlu waktu dan konsistensi ya. Jadi sangat kecil kemungkinan pencapaian ini bisa dicapai dalam waktu 1 bulan. Dan usia channel-channel ini yang saya tunjukkan barusan ini, rata-rata usianya di atas 1 tahun. Maksudnya begini, dari apa yang sudah mereka lakukan, saya ingin memberitahu pada kalian semua bahwa ini ada peluang loh, potensinya gede banget, nggak perlu modal, dan pekerjaannya bisa dikerjakan hampir tanpa perlu skill sama sekali ya. Nanti akan saya ajarkan semua langkah-langkahnya. Bisa dikerjakan di rumah, nggak perlu kehujanan, nggak perlu kepanasan, nggak dimarah-marahin bos, nggak perlu ngadepin komplain pelanggan. Ya itulah sisi lain enaknya jadi konten kreator teman-teman. Bisa menentukan jam kerjanya sendiri tanpa terikat waktu dan tempat. Ya nggak heran kalau melihat anak milenial zaman sekarang itu banyak yang memilih jadi konten kreator daripada melamar pekerjaan. Mungkin di benak teman-teman bertanya, emang semudah apa sih kerjanya? Jadi perlu saya garis bawahi dulu ya. Pekerjaannya itu mudah, bisa dilakukan atau ditiru oleh siapapun, namun perlu action yang konsisten. Sebelum saya lanjut ke tutorialnya, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan peluang-peluang terbaru selanjutnya. Dan pastikan simak videonya sampai akhir ya, jangan di skip-skip karena selalu ada penjelasan penting di setiap stepnya, agar teman-teman tuh betul-betul paham dan bisa menghasilkan dari project ini. Untuk skema mendapatkan uangnya seperti ini ya teman-teman, yaitu kombinasi antara copy paste teks dengan YouTube. Jadi nanti kita akan membuat konten YouTube tentang quote atau kata bijak atau kata mutiara dari public figure atau tokoh-tokoh terkenal di dunia. Dan dalam membuat konten ini kita tidak perlu menampilkan wajah dan tidak perlu merekam suara sendiri. Kemudian konten ini nantinya akan kita monetisasi ya, kita daftarkan iklan. Lalu kita akan mendapatkan uang dari YouTube. Seperti itu. Kira-kira paham ya gambaran besarnya proyeknya seperti apa? Jadi kesimpulannya kita akan mendapatkan uang dari YouTube dengan membuat konten tentang quotes atau kata bijak. Dan kabar baiknya ini bisa menjadi ladang pasif income teman-teman ya. Yang mana ketika kita sudah posting video dan sudah monetize, sudah daftar iklan, kita tinggal tidur pun kita tetap bisa menghasilkan uang. Itu bahasa kerennya passive income, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membuat videonya? Dari mana mendapatkan quote-nya? Bagaimana cara mengisi suaranya? Sudah, teman-teman tidak perlu bingung. Pokoknya setelah nonton video ini sampai akhir, teman-teman akan langsung paham. Karena semuanya akan saya jelaskan satu persatu, tahap demi tahap, dan sedetail mungkin.
Oke, tanpa berlama-lama langsung kita praktek saja ya. Untuk langkah pertama, kita siapkan quote yang terlebih dahulu untuk bahan konten. Jadi untuk mendapatkan quote ini, kita bisa search aja di Google ya. Misalnya quotes by famous people. Seperti itu nanti akan muncul ribuan quote yang bisa kita gunakan. Sebentar akan saya contohkan. Nah, seperti ini contohnya teman-teman, quotes by famous people. Nanti di sini akan muncul banyak banget quote ya. Ini contohnya 100 the 100 most famous quotes of all time misalnya. Bisa aja kita klik ya, atau quote-quote yang lain. Ini berbeda-beda nanti quote-nya. Misalkan ini kita contohkan. Nah, dari sini, quote-quote ini nanti kita copy saja dan kita simpan di notepad HP kita, di catatan HP kita. Dan kalian bisa membuat video sebanyak-banyaknya dengan bahan-bahan quote-quote ini. Jadi untuk mendapatkan uang dari YouTube, itu prinsipnya seperti ini teman-teman. Semakin banyak video atau konten yang kita upload, maka semakin besar pula potensi penghasilan yang bisa kita dapatkan. Dan tips dari saya ya, untuk membuat konten tentang quotes ini, jadi satu video itu usahakan satu public figure ya, yang berisi konten dari satu public figure. Misalkan Nelson Mandela. Dalam satu video nanti, itu isinya quote-quote tentang, atau quotes dari Nelson Mandela semuanya ya, jangan dicampur-campur. Nanti kita biar bisa mentargetkan kata kunci itu lebih mudah seperti itu. Kita kembali ke Google lagi. Nah, dari sini kita langsung saja search quotes by Nelson Mandela. Seperti ini contohnya, quotes from Nelson Mandela. Di sini nanti akan banyak sekali quotes dari Nelson Mandela. Kita cari misalkan ini, kita klik saja. Nah, ini contoh-contohnya teman-teman. Nah, ini kita copy dulu, kita salin dulu quote-nya ya. Misalkan ini. Kemudian kita salin ke notepad atau catatan HP kita. Nah, seperti ini. Ini di catatan HP saya ya. Kemudian kita cari lagi, nanti kita paste lagi di sini. Sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Nah, ini saya contohkan 3 dulu ya. Nanti teman-teman bisa tambah sebanyak mungkin yang teman-teman mau. Jadi, ini semua adalah quotes dari Nelson Mandela. Yang mana ini nanti semua akan kita buat dalam satu video dan satu konten. Seperti itu. Oke, quotes sudah kita siapkan. Langkah yang kedua, kita menyiapkan audio atau suara. Di sini kita tidak perlu merekam sendiri ya. Jadi nanti hasil akhir videonya itu tidak hanya menampilkan tulisan saja, akan tetapi ada suara. Seperti narator yang sedang membaca quote tersebut, seperti itu ya. Nah, untuk cara membuat audionya, kita menggunakan situs voicemaker.in. Nah, nanti kita salin semua quote-quote tadi ke dalam situs tersebut. Nah, ini teman-teman nama situsnya, voicemaker.in. Ini adalah situs untuk membuat audio ya. Jadi merubah teks menjadi audio bisa menggunakan situs ini. Oke, kita copy dulu salah satu teksnya ya, satu persatu aja mengkonvertnya. Kita copy dulu, kemudian kita pastekan di sini. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman bisa atur sendiri ya untuk kecepatannya, volumenya, dan lain-lainnya. Yang terpenting adalah ini. Pilih yang standar TTS, AI engine-nya, bahasanya English atau US, karena kita akan mentargetkan penonton-penonton yang berbahasa Inggris. Kemudian untuk voice, pilih yang Matthew Mill. Jadi suaranya Matthew ini lebih tegas dan berwibawa teman-teman. Cocok untuk membaca quote seperti itu ya. Nah, jika sudah semuanya, kita convert to speech. Nah, kita tunggu. Nah, jika sudah, langsung bisa kita download teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah terdownload di HP. Oke, quote sudah kita siapkan, audio sudah kita siapkan. Selanjutnya kita menyiapkan background atau latar belakang video. Kenapa sih kita harus menggunakan background video atau latar belakang video? Yaitu agar tampilannya lebih menarik dan tidak monoton teman-teman ya. Jadi penonton tuh nggak bosan gitu. Pokoknya konsepnya kita samakan persis dengan 2 contoh channel yang tadi saya tunjukkan di awal ya. Oke, kita juga pergi ke Google ya untuk mencari latar belakang. Nah, karena kita akan membuat quote tentang Nelson Mandela, maka di Google kita ketikkan saja Nelson Mandela untuk mendapatkan fotonya. Kemudian kita klik gambar. Nah, kita cari aja foto-foto yang menarik ya, yang bagus, yang tidak blur. Ini banyak banget contoh-contoh fotonya. Nah, saya contohkan yang ini saja ya. Nah, kita download dulu, download image. Nah, sudah terdownload, sudah tersimpan di HP. Setelah 3 komponen ini sudah kita siapkan, selanjutnya kita akan melakukan proses editing. Untuk proses editing di sini kita tidak perlu download aplikasi ya, karena kita akan menggunakan situs dari canva.com. Nah, ini teman-teman, nama situsnya adalah canva.com. Jadi canva.com ini adalah sebuah situs untuk mengedit foto dan mengedit video. Dan untuk melakukan langkah yang keempat tadi, editing video, kita menggunakan situs ini. Sebenarnya untuk proses editing ini tidak harus menggunakan Canva ya. Jika teman-teman punya aplikasi sendiri atau software sendiri, juga bisa digunakan. Intinya senyamannya aja untuk proses editing ini. Karena proses editing yang kita lakukan ya cuma standar-standar aja. Cuma background, diberi tulisan, kemudian ditambah audio. Sesederhana itu. Dan sebenarnya saya yakin teman-teman sudah pada paham ya untuk proses editing ini. Akan tetapi saya akan tetap menjelaskan sebagai pelengkap materi saja. Yang pertama, di kolom pencarian ini kita isikan YouTube intro. Seperti ini, kemudian pilih YouTube intro. Nah, kita buka yang halaman kosong, klik tambah di sini. Nah, nanti di sini akan kita masukkan mulai dari background foto, tulisan quote-nya tadi, dan audionya. Oke, kita mulai dari background foto dulu ya. Klik tambah di sini, kemudian pilih upload. Jika belum upload media, pilih upload media dulu, cari foto backgroundnya di galeri HP, kemudian nanti kalau sudah diupload akan muncul di sini, klik saja. Nah, kita atur posisinya sampai memenuhi semua layar ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita tambahkan tulisan quote yang tadi kita simpan ya. Caranya, klik tambah, kemudian teks di sini.
Kemudian ini add a heading. Nah, kita cari dulu tulisan quote kita tadi. Ini ya contohnya. Kita copy saja satu-satu dulu ya. Satu-satu dulu kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Ya, ini kita hapus, kita ganti quote kita. Nah, jika sudah seperti ini, nanti kita juga bisa atur jenis fontnya di sini dan ukuran fontnya di sini. Ini fontnya, jenis fontnya itu saja. Kemudian kita atur fontnya aja ya. Kita kecilkan. Nah, misalkan seperti ini, kita enter. Nah, seperti ini ya, kita atur posisinya. Kemudian kita atur efeknya misalnya. Sekali lagi ini tergantung kreativitas teman-teman ya nantinya. Saya hanya mencontohkan saja efek. Saya menggunakan ini biar kelihatan tulisannya ya. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita tinggal menambahkan audio yang tadi kita sudah buat di voicemaker.in. Caranya sama, klik tambah di sini, kemudian upload, kemudian pilih audio. Nah, kita upload media dulu. Nah, kita upload ya, kita tunggu beberapa saat, kemudian klik saja. Sudah muncul, nanti akan muncul di sini ya. Dan untuk durasi quote-nya, ini kita samakan dengan panjangnya audio. Caranya kita klik saja, kemudian kita geser. Ya, kita kurang lebih panjangnya disamakan. Nah, seperti itu. Ini sudah jadi satu quote, teman-teman ya. Ini sudah bisa di-play dan sudah bisa disimpan. Kemudian untuk quote yang kedua, kita bisa tambahkan lagi di sini. Caranya sama ya. Kita pilih fotonya Nelson Mandela dulu di bagian image di sini. Kita klik saja. Nah, kita atur lagi. Nah, kemudian kita tinggal tambahkan teks yang kedua. Seperti itu dan seterusnya, teman-teman ya. Jika sudah, kita langsung saja klik ini tanda panah ke atas. Kemudian download di sini dan video sudah selesai. Nah, jika proses editing sudah selesai dan video sudah jadi, langkah yang terakhir yaitu posting ke channel YouTube kita. Tentu di sini saya tidak akan mengajarkan cara mengupload video ke channel YouTube itu seperti apa, tidak ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri di YouTube cara upload video. Nanti akan banyak banget muncul tutorial tentang YouTube. Ya karena ini akan sangat panjang prosesnya kalau saya jelaskan ya. Intinya gampang banget kayak kita upload foto di Instagram atau Facebook ya, kurang lebih mirip-mirip seperti itulah. Paham ya teman-teman ya, dari proses 1, langkah 1 sampai 5 ini paham ya, menyiapkan quote, kemudian membuat audionya, kemudian menyiapkan background, proses editing, dan yang kelima posting ke channel YouTube. Ya hanya ada 5 langkah ini saja teman-teman ya untuk mengerjakan project ini. Dan sebagai referensi nanti teman-teman bisa menonton channel ini ya, Quotes dan channel ini, Tim Fearless. Kedua channel ini sudah sangat cukup untuk dijadikan referensi ya. Teman-teman bisa tonton video-videonya ya untuk mempelajari isi kontennya, kemudian deskripsi videonya, judulnya, dan lain-lainnya. Bagaimana mereka bisa mendapatkan 10 juta view per satu video ya, itu nanti teman bisa tonton dua channel ini sebagai referensi. Dan satu lagi yang gak kalah penting teman-teman yaitu optimasi. Jadi perlu teman-teman catat ya, durasi video usahakan 8 menit panjangnya. Karena apa? Karena video dengan durasi 8 menit bisa diisi 2 iklan atau lebih. Jadi tujuannya yaitu untuk memaksimalkan penghasilan kita ya dari iklan yang tampil. Kemudian optimasi kata kunci. Kata kunci itu apa? Kata kunci adalah kata yang biasanya diketikkan oleh orang-orang yang sedang mencari suatu konten di kolom pencarian. Nah, nanti teman-teman bisa buat judulnya itu misalnya quotes from Nelson Mandela ya, contohnya seperti itu. Dan di deskripsi juga harus ada kata kunci dan di bagian tag ya, judul, deskripsi, dan tag. Kemudian tips yang ketiga, posting rutin dan berkala. Jadi postingnya itu usahakan rutin ya teman-teman. Misalkan sehari sekali, atau 2 hari sekali, atau 3 hari sekali juga nggak apa-apa. Yang penting rutin dan berkala. Jangan hari ini posting, bulan depan baru posting. Jangan ya, itu akan mempengaruhi reputasi channel kita di mata YouTube. Seperti itu ya. Algoritma YouTube tidak bekerja untuk channel-channel yang tidak update. Kemudian jika channel yang kita buat sudah memenuhi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, sudah kita monetize atau bisa kita daftarkan di YouTube Partner Program agar nanti bisa muncul iklan dan bisa mendapatkan uang dari situ. Kemudian untuk settingan bahasa di dalam YouTube Creator Studio-nya nanti pada saat posting itu usahakan pilih yang bahasa Inggris ya, karena kita mentargetkan penonton-penonton yang berbahasa Inggris atau negara-negara yang berbahasa Inggris seperti itu. Karena dengan mentarget penonton berbahasa Inggris, maka secara otomatis bayaran yang kita dapatkan dari iklan itu akan jauh lebih besar, bisa 5 kali bahkan 10 kali lipat daripada bahasa Indonesia. Oke teman-teman, paham ya dari tutorial yang saya share ini? Jika ada yang kurang paham, nanti teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Perlu diingat, semua cara mendapatkan uang dari internet itu tidak ada yang instan teman-teman. Tetap diperlukan usaha yang konsisten dan serius untuk benar-benar bisa menghasilkan. Ya kelihatannya mudah, tapi konsistennya itu yang sulit teman-teman ya. Nanti kalian juga bisa menggunakan cara, trik, dan kreativitasnya masing-masing untuk hasil yang lebih maksimal ya, dengan mengacu dua channel tadi sebagai referensi. Jika tertarik untuk mengerjakan project ini, silahkan dicoba. Jika tidak, teman-teman bisa coba metode menghasilkan uang yang lain yang sudah saya share di channel ini. Jangan lupa subscribe karena next saya akan share lagi ide-ide konten untuk channel YouTube yang bikinnya itu mudah tapi potensi income-nya itu gede dan yang pasti bisa kalian contek, tiru, dan praktekkan. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat dan selamat bekerja dari rumah.